kabar sobat AD channel semua? Gimana puasanya? Lancar kan? Menemani kalian puasa, sahur, buka, Jonta kembali hadir meskipun kemarin habis kena strike dan video sempat di take down. Kali ini AD channel akan merangkum alur cerita film berjudul The World War 2007. Film ini dibintangi oleh Jet Li sebagai Jenderal Pang Qingyun, Takeshi Kaneshiro sebagai Jiang Wuyang, Andy Lau sebagai Zhou Erhu, lalu Su Jinglei sebagai Lian, dan deretan artis-artis papan atas Cina lainnya. Film The Warlords mengisahkan tentang peperangan selama pemberontakan Taiping dan dibumbui dengan harta, tahta, dan wanita. Buat sobat AD channel semua yang baru saja singgah di channel ini, selamat menyaksikan, semoga terhibur. Dan buat sobat setia AD channel yang terus mensupport channel ini dari nol sampai hari ini, kalian the best lah, luar biasa. Daripada berlama-lama, yuk kita intro. Di awal scene kita diperlihatkan sebuah pertempuran antara pasukan loyalis kerajaan Qing melawan pemberontak anti Qing. Dalam pertempuran itu hanya satu loyalis kerajaan Qing yang mampu selamat. Sisa pasukannya tewas. Dia bernama Jenderal Pang. Dalam keadaan lemah letih lesu gontai tak berdaya di dalam perjalanannya yang tak tentu arah itu, lalu ia ditolong oleh perempuan bernama Lian. Jenderal Pang dirawat sehari semalam di sebuah gubuk asmara. Keesokan harinya Pang kaget dengan Lian yang tiba-tiba menghilang. Itu manusia apa siluman? Lanjut, Pang yang butuh sekali makanan lalu bergegas ke toko loak untuk menjual baju sirah perangnya agar mendapatkan uang. Penjual baju lalu mengatakan jika ingin mendapatkan makanan harus ke tengah kota. Maka pergilah Pang ke tempat itu. Dan benar saja, di sana bandit muda bernama Jiang membagikan makanan ke seluruh penduduk kota itu. Jiang yang melihat sepatu tentara milik Pang lalu menghampirinya dan hendak membunuh Pang dengan belatinya. Pang yang terlatih bertempur dengan mudah mengalahkan Jiang. Dengan modal keberanian dan modal kecakapan dalam seni bela diri inilah akhirnya Pang dibawa oleh Jiang menemui kakaknya yang bernama Zhou Erhu dan dilibatkan dalam perampokan pada kawanan tentara-tentara pemberontak. Pertempuran dan kemenangan pertama Pang sebagai bandit pun terjadi. Hasil jarahan lalu dibagikan ke seluruh penduduk kota yang memang kelaparan itu. Di sanalah Pang kembali melihat Lian, perempuan yang merawatnya. Namun ternyata Lian ini adalah istri dari ketua bandit kota itu, yaitu Zhou Erhu. Dalam malam pesta perayaan kemenangan itu, Pang lalu diinterogasi oleh Zhou. Disinilah Pang mengakui bahwa sebenarnya ia adalah jenderal perang kerajaan Qing yang beberapa waktu lalu ia dan pasukannya dibantai oleh pemberontak. Pang juga menceritakan bahwa Panglima tentara Kui telah melanggar perjanjian dengan tidak menurunkan bala bantuannya ketika pasukan jenderal Pang dibantai. Persahabatan antara Zhou, Pang, dan Jiang sepertinya berlanjut lebih serius ketika secara tiba-tiba tentara Kui masuk desa itu dan merampas kembali makanan dan barang yang telah dirampok oleh gerombolan Zhou ini. Betapa sedihnya Zhou melihat masyarakatnya menderita kelaparan. Ada celah kecil sepertinya untuk Pang. Pang yang cerdik namun licik lalu memberikan ide kepada Zhou untuk ikut ke dalam barisan tentara Chen Gong yang mempunyai misi ingin menyaingi kekuatan tentara Kui. Dengan masuknya masyarakat menjadi tentara, otomatis kesejahteraan akan meningkat di desa itu. Tanpa pikir panjang, Zhou langsung setuju dengan ajakan Pang itu. Sebelum mereka berangkat menemui Chen Gong, mereka bertiga lalu melakukan ritual sumpah darah persaudaraan, di mana yang melanggar atau berkhianat harus mati. Setelah melakukan ritual itu, seluruh pemuda diberangkatkan menuju ke kediaman Chen Gong.
Terjadilah dialog serius di sana dan nampaknya Chen Gong akhirnya menyetujui permintaan Pang agar seluruh pemuda bandit dijadikan tentara, dan Pang meminta tambahan pasukan untuk merebut kota Shu. Pertempuran merebut kota Shu tak dapat dihindari, seluruh tenaga dan taktik perang pun dijalankan. Meskipun tak seimbang dan kalah jumlah, tentara Shan pimpinan Jenderal Pang, Zhao dan Jiang berhasil memenangkan pertempuran merebut kota Shu. Dan deal politik militer terjadi di sana. Pertempuran kedua akan dilakukan dengan penaklukan kota Suzhou di bawah pimpinan Jenderal Pang. Akan tetapi rencana penaklukan kota Suzhou tak semulus dengan rencana Pang beserta pasukannya. Chen Gong ternyata khawatir dengan keberhasilan Pang menguasai Suzhou akan semakin memperlancar karir Pang di kerajaan. Maka dari itu Chen Gong dengan sengaja membiarkan para tentara Pang untuk mati kelaparan di sana dengan tidak mengirimkan makanan dan jumlah pasukan. Sebagai jenderal perang, Pang dan Jiang berusaha sekuat tenaga agar pasukannya tak mati kelaparan. Pang lalu menemui Tuan Di, akan tetapi lagi-lagi mereka tak mendapatkan hasil. Pang lalu memutuskan menemui Jenderal Kui, musuhnya, untuk melakukan deal militer. Dan Jenderal Kui akhirnya menyetujui deal tersebut dengan kesepakatan Jenderal Kui harus mengirimkan makanan dan ikut membantu melumpuhkan kota Suzhou, dan barulah mereka akan menyerang dan menaklukkan kota selanjutnya, yaitu kota Nanking. Di tengah-tengah deal politik itu, ternyata Zhao yang sangat prihatin dengan tentaranya berusaha untuk masuk ke dalam kota Suzhou. Dia ingin melihat keadaan di dalam kota Suzhou sebenarnya, dan ternyata di dalam kota itu sama persis dengan yang terjadi dengan pasukannya di luar. Sementara itu, pasukan Pang dan Jiang dan Kui yang tengah bersiap akan menggempur kota Suzhou itu terperangah melihat Zhao secara tiba-tiba muncul di tengah-tengah kerumunan masyarakat Suzhou. Semua mengeluh-elukan nama Zhao Erhu. Namun pesta itu berakhir tragis di mana janji Zhao kepada tentara Suzhou tidak dapat dilaksanakan. Tentara itu dihabisi oleh perintah Jenderal Pang demi pasokan makanan prajurit Shan dan demi ambisinya merebut kota Nanking. Persaudaraan itu mulai sedikit demi sedikit terkikis dengan kesalahpahaman ini. Sementara itu, setelah 1 bulan setelah keberhasilan Jenderal Pang atas penaklukan kota Nanking, Kaisar berniat akan mengangkat Jenderal Pang menjadi gubernur Jiangsu. Karir Jenderal Pang ini ternyata membuat iri Chen Gong dan Jenderal Kui. Segala rayu tipu daya agar Zhao bergabung dengan Jenderal Kui tak berhasil dilakukan. Zhao tetap menghormati Pang meskipun kini dia membencinya. Secara diam-diam ternyata Jenderal Pang merencanakan untuk membunuh Zhao karena desakan dari Kaisar, dan juga atas perasaannya terhadap Lian, istri dari Zhao, yang akhirnya Jenderal Pang melakukan rencana jahat itu. Demi ambisinya menjadi gubernur Jiangsu, semua dilakukan meskipun harus mengorbankan kawannya sendiri. Rencana itu pun berhasil ia lakukan dengan membunuh Zhao. Sementara itu, Lian yang diam-diam berhubungan dengan Pang diketahui oleh Jiang. Jiang setengah tak percaya melihat Lian ternyata menduakan Zhao selama ini. Jiang lalu membunuh Lian demi kelangsungan perjanjian sedarah yang mereka lakukan bertiga dahulu. Jiang lalu pergi menemui Pang dan meminta untuk tidak membunuh Zhao. Akan tetapi terlambat, Zhao telah menjadi korban konflik harta tahta wanita Jenderal Pang. Dendam Jiang makin memuncak. Pada saat perayaan pelantikan Jenderal Pang menjadi gubernur Jiangsu, Jiang nekat menerobos dan berusaha membunuh Jenderal Pang. Dengan sekuat tenaga, Jiang ingin menghabisi Jenderal Pang, dan pertarungan dua kawan itu pun berakhir dengan Jiang membunuh Jenderal Pang sebelum pelantikan berlangsung.
Dan begitu juga nasib Chiang, ia pun akhirnya dihukum mati atas aksi pembunuhan Jenderal Pang. Nah, begitulah kira-kira alur cerita film The Warlords ini sobat. Gimana, menarik bukan? Bagi sobat dari channel yang baru saja bergabung di channel ini, terima kasih udah mampir, semoga terhibur. Dan bagi sobat setia ada channel yang selalu mensupport channel ini, kalian luar biasa kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, semoga lancar puasanya, amin. Thanks for watching and bye, see you next time.